Ketika belanja bicara tentang procurement, kita itu harus menjaga jangan sampai melakukan procurement yang salah gitu. Sekarang kita bicara Eurofighter. Saya merasa dengan membeli Eurofighter yang direncanakan ini menimbulkan masalah pada integrated system constraint kita. Dan ini artinya kita akan memiliki standar militer yang tidak sesuai atau tidak memiliki standar militer untuk menuju sebuah apa yang disebut untuk keperluan perang modern, yaitu platform centric warfare dan network centric warfare. Bicara tentang fighter tadi sangat menarik apa yang disampaikan, begitu rigid ya. Tapi kita mesti lihat begini dulu, pahami dulu bahwa fighter jet itu punya dua fungsi. Ada dua jenis, satu itu superiority fighter itu artinya dia memiliki air dominance yang canggih, kemudian bobot senjatanya bisa hebat, jarak jangkaunya juga jauh. Tadi disebutkan 1,9 mile kalau nggak salah. Pertanyaannya, untuk apa kita punya fighter sampai 1,9 mile? Apakah kepentingan politik luar negeri kita berubah? Apakah pertahanan kita akan betul-betul disesuaikan dengan poros maritim dunia yang mencapai kawasan? Itu dulu dijawab. Kedua, tentang multi-role fighter. Ini jenis kedua dari fighter jet, yaitu pesawat serang permukaan dan itu melakukan biasanya fungsi sekunder di tempur udara. Nah, kalau dilihat fungsi Typhoon ini sebagai superiority fighter itu sudah dimiliki semua oleh Sukhoi 2735 gitu. Dan kenapa pertanyaan saya kenapa saja tidak kita beli aja Sukhoi yang banyak sehingga satu memurahkan karena kalau membeli banyak itu akan lebih murah. Kedua, sistem logistik dan sistem operasional TNI AU ini akan juga lebih mudah. Karena jangan salah ya, membeli alutsista ini bukan membeli piring gelas di mall, kemudian nggak suka, oke batalkan gitu, nggak seperti itu gitu loh. Jadi kita mesti pikirkan betul, apa sih kebijakan pertahanan kita apa? Kebijakan politik luar negeri kita sudah sama nggak dengan kebijakan pertahanan kita? Seperti tadi saya sampaikan, membeli fighter demikian hebat, jangankan 1,9 mile sampai 3.000 mile sekalipun, sesuai nggak dengan doktrin pertahanan kita? Apakah doktrin pertahanan kita masih mau defensif pasif seperti ini? Nggak mungkin. Membuat fighter yang begitu hebat itu harus merubah doktrin pertahanan. Itu nomor satu ya. Kedua, jangan sampai Menhan ini sebagai PA, pengguna anggaran, itu terkena accountability purchasing atau malah accountability of not purchasing things. Jadi gini, membatalkan atau membeli senjata itu ada yang secara asal-asalannya itu memberikan dampak. Dampaknya itu ada overlapping seperti tadi saya sampaikan, Typhoon sama Sukhoi itu sudah overlapping menurut saya fungsi tugasnya. Kemudian akan membuat logistik semakin complicated dan rumit, dan berbicara logistik itu asli susah banget. Saya mencoba membantu kepala staf Angkatan Darat hanya untuk logistik Angkatan Darat saja itu sudah ribet. Apalagi ini kalau seluruh angkatan dan 3 angkatan terpadu. Kemudian operasinya itu akan mahal. Nah, yang keempat ini yang paling penting, bukan masalah dia bekas atau masalah dia baru gitu. Masalahnya bekas atau baru ini bisa masuk nggak kepada platform centric warfare, perang modern, yang kemudian juga akan menuju network centric warfare. Jadi kata-kata bahwa akan menuju trimatra terpadu, TNI darat, laut, udara yang tersinergi, itu nggak cuma kata-kata slogan, harus diikuti dengan sistem pembelian, persenjataan yang juga mumpuni dan mengikuti alur itu gitu. Jadi nggak bisa semata-mata, tadi saya kenapa singgung soal nomor 1, kenapa Pak Menhan nggak boleh merasa dia mesti seperti Danjen Kopassus gitu. Lain soalnya konteksnya, beliau ini Menteri Pertahanan dan ini semua konteksnya kepada kebijakan negara, strategi pertahanan negara gitu. Karena gini, overlapping function dari Sukhoi itu ada pada role superiority dan dominasinya tadi. Kemudian logistik dari rumit saya sudah sampaikan. Yang paling pusing adalah interoperability nanti tadi antara pesawat-pesawat udara tersebut atau jet fighter tersebut. Nah, kemudian masalah lagi apa? Common parts. Kita nanti nggak bisa common parts karena kan semuanya akhirnya jadi banyak barang-barang persediaan itu apa. Dan kalau kita bicara tentang persediaan sebuah fighter jet itu dari mulai kokpit sampai elemen terkecil sekrup juga mesti kita pikirin gitu. Itu kenapa yang saya pikir jangan dulu bicara tentang pesawatnya, tapi bicara tentang bagaimana platform kita tuh mau kemana gitu loh. Oke. Kemudian apa sih strategi pertahanan kita?